Halo teman-teman semuanya, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel EasyML with Novel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar gitu ya, melanjutkan terkait dengan fundamental turunan, dimana untuk video kali ini merupakan sesi terakhir gitu ya, karena menurut saya ini salah satu materi penting yang nanti teman-teman akan gunakan gitu untuk kedepannya, maupun di data science maupun nanti di machine learning engineer gitu teman-teman. Nah nanti teman-teman turunan, ya nama materinya adalah turunan rantai atau chain rule, dimana turunan ini merupakan salah satu metode ya, yang dimana untuk mencari turunan dari fungsi komposit. Nah fungsi komposit itu apa sih? Jadi fungsi komposit itu kalau misalnya saya nggak salah, yaitu dimana fungsi tersebut memiliki input fungsi gitu loh. Jadi fungsi dalam fungsi gitu. Nah, gimana sih kita nyari turunan dari fungsi tersebut? Nah, di sini nanti kita akan belajar terkait dengan aturan rantai, teman-teman. Nah, metode ini sangat penting, teman-teman, karena nanti akan dipakai uh, ketika melakukan modeling gitu ya. Mungkin yang paling menonjol gitu ya, prominentnya itu bakal digunain pada bagian deep learning teman-teman. Nah khususnya nanti pada bagian backpropagation. Nah di situ backpropagation bagaimana teman-teman akan mengkalkulasikan gradien untuk setiap bobot-bobot di masing-masing layer gitu. Nah jadi biasanya teman-teman kalau misalnya pakai TensorFlow gitu ya atau PyTorch gitu, kalau misalnya teman-teman pakai custom training loop, biasanya kalau di TensorFlow itu ada namanya fungsi TF gradient tape. Nah di sana fungsi tersebut itu berguna untuk merecord gitu, merecord dari gradient dari uh, fungsi lossnya, kemudian untuk mencari gradient untuk setiap bobotnya gitu per layernya. Nanti kalau misalnya di PyTorch biasanya itu ada loss backward gitu ya, dimana teman-teman itu udah otomatis melakukan update gitu. Jadi mungkin di sini aku mau ini aja sih, mau nerangin ke teman-teman bagaimana sih proses di belakangnya gitu loh. Bagaimana sih fungsi backward atau mungkin nanti fungsi gradient tape ya. Gradient tape nanti misalnya ada apply gitu ya, apply gradient itu bagaimana sih cara mekanismenya gitu mencari gradiennya. Oke, jadi di sini kita diawali oleh teoremnya dulu teman-teman. Jadi misalkan ya ada nilai y itu sama dengan didefinisikan oleh fungsi fu, di mana u-nya ini merupakan hasil dari fungsi gx. Nah, ini kan namanya ada fungsi itu di dalam fungsi gitu kan. Nah, bagaimana sih mencari turunannya dari y ini terhadap x-nya gitu teman-teman. Nah, jadi fungsi fu terturunkan di u dan gx terturunkan di x ya apabila fu terturunkan di u dan gx terturunkan di x, maka kita dapat mencari turunan pertama ya teman-teman. Jadi turunan pertama dari FOG, fungsi composite of OGX, yaitu adalah turunan pertama dari fungsi luarnya atau FU-nya ini, kemudian dikali dari turunan fungsi dalamnya teman-teman GX. Nah, secara matematik bisa dituliskan seperti ini. Jadi dy per dx, di mana kita akan menurunkan y terhadap x gitu ya. Itu dapat dihasilkan dari turunan dy terhadap u terlebih dahulu atau fungsi outernya, fungsi luarnya. Kemudian u-nya tersebut akan diturunkan terhadap x atau fungsi dalamnya. Nah, jadi u-nya nanti dicoret, jadi tinggal dy per dx gitu teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Nah, mungkin di contoh kali ini aku ngasih seputar deep learning ya. Ini mungkin agak loncat gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini nggak terlalu sulit karena aku ngasihnya itu cuma satu layer aja, satu layer dense. Kalau misalnya nggak tahu dense itu apa, jadi nanti kalau layer dense itu dia merupakan kombinasi linear gitu ya, kombinasi linear gitu, nanti dikali jadi input dikali bobotnya gitu. Tapi tenang ya teman-teman, ini tidak terlalu sulit gitu ya.
Karena uh, untuk menjelaskan chain rule ini ya, turunan rantai ini, menurut aku itu baik dijelaskan langsung to the point gitu ya teman-teman, to the case-nya gitu. Nah, case-nya ini adalah kita mencari turunan untuk W-nya gitu ya, yang mana kita nanti mau kita update gitu ya nanti buat gradient descent. Nah gitu, jadi perlahan-lahan ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Jadi di sini misalkan gitu ya, misalnya case di sini merupakan klasifikasi gitu teman-teman. Jadi kita punya input misalnya X gitu ya. Kita punya X. Di sini aku ngasih contoh cuma 2 batch doang. Jadi ada baris pertama itu adalah observasi pertama, data poin pertama, dan yang kedua adalah observasi kedua. Nah, di mana satu data point tersebut mempunyai 2 fitur. Jadi ada X1 sama X2. Nah, jadi ini agak loncat juga sih karena berhubungan dengan matriks gitu. Tapi it's okay. Ini nggak terlalu susah gitu ya. Jadi aku akan ngejelasin perlahan-lahan gitu. Oke, jadi kita punya input gitu ya. Ada jumlahnya adalah 2, di mana mempunyai 2 fitur juga. Jadi X11, X12, X21 sama X22. Kemudian kita akan mendefinisikan suatu target. Nah, karena di sini adalah kata binary itu adalah 01. Jadi nanti nilai dari targetnya itu adalah 0 atau 1 gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita misalkan gitu ya, teman. Kita misalkan mendefinisikan suatu layer gitu ya. Nah, layer ini merupakan layer dense gitu namanya. Biasanya itu kalau di deep learning nanti teman-teman bakal ada function namanya dense. Nah, dense itu merupakan kombinasi linear gitu ya. Kombinasi linear, jadi nanti ada weight, nanti dia dikali dengan x-nya gitu. Perkalian matriks sama ditambah biasnya. Nah, di sini theta ini merupakan bias dan w-nya ini adalah merupakan bobotnya. Dan bobotnya nanti W dan bias ini akan diupdate gitu teman-teman pada saat melakukan optimasi, yaitu gradient descent. Nah, jadi kita misalkan nih kita mau nanti output dense-nya ini ya, kita mau output dense-nya itu adalah batch dengan dimensi 1 gitu. Jadi kita hanya punya dimensi 1 gitu ya. Jadi oke, sebentar. Jadi W ini berdimensi 2 kali 1 gitu teman. Nah, 2 ini itu berdasarkan kolom atau fitur yang di X gitu teman-teman. Nah, tapi kita karena outputnya mau 1 gitu ya, jadi kita hanya mempunyai 1 kolom aja. Nah, kemudian untuk batch-nya nanti, nah dia akan disesuaikan sama outputnya teman-teman. Ya, dimensi outputnya tadi kan dimensi output 1. Nah, jadi dia cuma 1 kali 1. Nah, nanti teman-teman akan belajar terkait dengan broadcasting gitu ya teman-teman. Broadcasting pada matrix gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa bisa explore terlebih dahulu gitu ya. Karena itu mungkin nanti aku ngasihnya itu di bagian di data science gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Setelah kita mendefinisikan input, target, kemudian ada bobotnya, W sama biasnya, theta. Kemudian kita akan mendefinisikan fungsi aktivasi teman-teman. Nah, ini mungkin terminologi yang baru gitu ya. Mungkin teman-teman fungsi aktivasi itu apa sih gitu. Nah, nanti sebenarnya fungsi aktivasi itu adalah melakukan mapping gitu ya teman-teman. Melakukan mapping ke distribusi tertentu gitu. Jadi itu ibaratkan analoginya itu adalah mengatur gitu ya, mengatur keadaan atau state dari neuronnya gitu. Nah, mungkin nanti ya lebih lanjutnya itu nanti di bagian deep learning sendiri. Oke, kita akan menggunakan sigmoid karena di sini konteksnya adalah binary ya, targetnya binary, kita akan menggunakan sigmoid di mana akan melakukan mapping ke probabilitas teman-teman 01. Nah, ini adalah fungsi sigmoid 1/1 plus E min X. Oke.
kita terima dulu aja ya teman-teman, kita terima dulu aja kayak gini. Oke, kita akan masuk ini. Nah, Z, jadi Z ini merupakan dance ya. Bentar. Jadi Z ini merupakan dance, output dari dance-nya. Nah, oke. Jadi merupakan perkalian matriks antara inputnya ya, X dikali dengan W gitu, ditambah betanya. Nah, kemudian hasil Z ini dia akan mendapatkan dimensi yang gini, teman-teman. Dimensi 4,1. Dimensi 41 ya. Dim itu adalah 2,1. Karena tadi kita jumlah observasinya, jumlah datanya adalah 2, ya kan? Jumlah row-nya barisnya adalah 2. Jadi nanti Z ini akan menghasilkan 2,1. Oke, baik. Nah, kemudian dari Z-nya ini kita akan memasukkan ya ke fungsi sigmoid ya teman-teman, ya. Ke fungsi sigmoidnya. Nih fungsi sigmoidnya. Nah, tadi fungsi sigmoid adalah 1/1 plus min Z gitu ya. Nah, ini kan teman-teman bingung ya. Aduh, ini kenapa gimana pangkat matriks gitu. Nah, sebenarnya nanti di di NumPy biasanya gitu ya. Jadi setiap row-nya, barisnya gitu ya. Sebentar. Mungkin aku jelaskin mau gambar gimana ya. Oh ya, nih. Nah, sekarang nanti kan ada matrix gitu ya. Matrix. Nah, biasanya nanti bisa ada X1, X2. Ini kita belan. Sebentar. Kita hapus terlebih dahulu. Wow. Oke. Oke, ini nggak bisa dihapus. Nggak ada lah. Oke, pokoknya gitu ya teman-teman. Nanti pokoknya terkait dengan broadcasting gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cari di internet atau bisa nunggu aja nanti videonya terkait dengan matrix gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Kemudian dari fungsi VY ini dia akan berdimensi sama teman-teman 2,1 karena tidak adanya perubahan ya di sini ya perkalian matriks ya gitu ya. Nah, jadi dimensi ini tetap yaitu adalah 2,1. Nah, oke. Kemudian dari fungsi sigmoid tersebut aktivasi. Nah, kita akan melakukan perhitungan loss-nya teman-teman. Nah, biasanya tuh kalau misalnya di case-nya gitu ya, pokoknya di output terakhirnya itu tergantung pemilihannya gitu, tergantung objektifnya. Kalau misalnya binary dia pakai sigmoid. Sebenarnya itu banyak banget fungsi activation, tapi biasanya kalau binary itu dia menggunakan sigmoid gitu teman-teman. Kemudian nanti untuk close-nya baru nanti kita akan menghitung loss-nya gitu. Ya, salah satunya menggunakan binary cross entropy. Sebenarnya banyak, tidak hanya bergantung ke binary cross entropy aja ya. Nanti sebenarnya banyak variannya gitu. Ada vocal loss dan lain semacamnya gitu. Nah, tapi kita akan menggunakan binary cross entropy terlebih dahulu karena cukup mudah ya nanti. Oke, kemudian kita lanjut aja. Ya, kita lanjut dimana fungsi loss-nya binary cross entropy didefinisikan sebagai berikut. Min y di sini merupakan targetnya dikali dengan log log dari prediction ya ditambah 1 min y dikali log 1 min y prediction y hat gitu ya. Kita masukin aja. Jadi loss itu biasanya kalau misalnya di TensorFlow atau PyTorch, dia kalau misalnya class ya, misalnya objeknya itu adalah class, itu dia bakal langsung ngitung default ya. Kalau nggak salah tuh defaultnya adalah reduce-nya udah di-reduce gitu. Biasanya antara rata-rata atau sum. Biasa sih rata-rata ya, rata-rata loss-nya gitu. Nah, jadi kita n-nya ini, jadi n-nya ini merupakan jumlah datanya teman-teman. Nah, tadi kan kita jumlah datanya adalah 2 ya. Jadi nanti rata-rata dari 2 observasi gitu. Rata-rata loss dari 2 observasi. Jadi kita akan ngitung masing-masing loss ya dari observasi data pointnya gitu ya.
Jadi tinggal dimasukin aja y dikali log v tadi ya, output dari sigmoidnya ditambah 1 min y dikali log 1 min v. Jangan lupa di sini min gitu ya. Kenapa min? Karena nilai log di sini, karena tadi v itu adalah sebentar. Karena v itu range-nya itu adalah 0,1 ya. Nah, jadi untuk nanti kalau misalnya dimasukkan ke log, dia bakal hasilnya minus teman-teman ya, bakal minus karena jadi log itu bentukannya itu adalah seperti ini. Sebentar, kita gambar terlebih dahulu. Ini aja, ini kita gambar di sini ya. Nah, jadi fungsi log itu nanti bentukannya kayak gini ya, pokoknya gitu. Pokoknya nanti ini adalah 1 gitu ya. Nah, makanya kenapa ditambahin min, nanti kalau misalnya dikali min dia akan hasilnya plus gitu teman-teman. Nah, oke. Kita hapus lagi. Save. Oke, kita lanjut. Oke, kalau misalnya kita udah mencari rata-ratanya gitu ya, mencari rata-rata dari lossnya. Nah, di sini kita baru ngelihat kita mau nyari gradien dari si w-nya ini ya. Kita mau nyari gradien fungsi loss terhadap w sama betanya yang nanti kita mau update gitu ya di pada saat melakukan optimasi gradien descent. Nah, jadi kita mau lihat gradiennya gitu. Jadi di sini didapatkan gitu ya, d loss per dy itu artinya adalah turunan, kita mau nyari gradien ya, turunan loss terhadap tadi bobotnya itu adalah w gitu ya. Jadi di loss per dy nya kan, jadi kan ini kan kayak fungsi komposit gitu kan teman-teman. Jadi loss v nya ini merupakan suatu fungsi, kemudian v itu juga termasuk fungsi juga dari z gitu dah. Z ini merupakan juga fungsi dari w gitu ya. Nah, ini kan fungsi komposit kan. Nah, disitulah mengapa aturan chain rule ini digunakan gitu teman-teman. Sangat berguna gitu untuk mencari gradiennya. Nah, gitu. Jadi untuk mencari gradien loss terhadap W adalah del loss V. Kita akan mencari gradien terhadap V-nya terlebih dahulu, kemudian dikali turunan dari fungsi V, nilai V terhadap Z-nya, kemudian turunan dari Z ya, turunan dari Z terhadap W. Nah, nanti kita dikali, ini kita coret. Nah, kita akan menghasilkan d loss per dy teman-teman gitu. Nah, di sini bentukannya ya. Jadi turunan dari loss gitu ya, fungsi lossnya terhadap v itu bentukannya kayak gini teman-teman ya. Pokoknya turunan dari ini ya terhadap y height, y capnya, y hat ya. Nah, itu bentuknya kayak gini. Nanti teman-teman bisa verifikasi aja apakah benar atau enggak. Kemudian ada dv sama dz teman-teman. Nah, dv dari situ merupakan turunan dari fungsi sigmoid. Nah, turunan dari fungsi sigmoid kayak gini sebenarnya. Hasilnya kayak gini. Simple kan? Jadi sigmoid fungsinya dikali dengan satu fungsinya lagi gitu kan. Nah, itu dirasa kayak gini. Oh, ini perlahan-lahan ya. Jadi teman-teman harus ingat aturan-aturan sebelumnya yang udah aku jelasin gitu ya. Yang fundamental bagian 1 sama bagian 2, bagaimana menurunkan aturan perkalian, habis itu ada konstan, kemudian ada pangkat dan lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi fungsi sigmoid itu adalah didefinisikan sebagai berarti 1 per 1 plus e min 1. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini teman-teman. Kita bisa menuliskan 1 plus e min x itu dipangkatin min 1 gitu ya. Ini karena langsung gitu ya. Sebenarnya tuh ada ininya. Sebentar. Jadi itu kita bisa sigmoid gitu ya. Sigmoid mungkin gini aja. Sorry, bentar. Copy this one ya. Wait, where is it? Okay. Jadi fungsi sigmoid itu bisa didefinisikan sebagai berikut. Min x pangkat min 1.
Nah, gini teman-teman. Yap. Oke, jadi fungsi sigmoid bisa didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini yang teman-teman ketahui gitu ya. Ini kan fungsi komposit kan, gitu kan. Jadi, kita akan menurunkan ya, kita akan menggunakan teorema ini. Teorema jadi turunan depannya dulu, turunan yang luarnya, fungsi luarnya, kemudian dikalikan turunan fungsi dalamnya. Nah, jadi fungsi luarnya itu, fungsi luarnya adalah min 1 gitu ya, pangkat min 1. Misalnya kita definisikan ini sebagai misalnya U gitu ya, U gitu. Nah, jadi kita akan mendapatkan sebenarnya kayak gini. Nah, jadi kan misalkan turunannya itu adalah U pangkat min 1 itu turunan adalah min 1 pindah ke depan, ya. Minus satunya ini adalah pindah ke depan. Kemudian pangkatnya nanti dikurangin 1, jadi min 2. Nah, dikali turunan U-nya terhadap X-nya. Nah, atau turunan fungsi di dalamnya. Nah, turunan di sini adalah turunan dari eksponen, itu adalah turunan dari uh, eksponennya lagi E min X dikali dari turunan ininya, pangkatnya. Nah, dikali turunan pangkatnya ini ada fungsi dalam fungsi gitu ya. Ini cukup sulit gitu ya teman-teman. Ya mohon maaf ya teman-teman. Tapi ini kalau misalnya teman-teman nanti bisa ekspor lagi gitu ya, terkait dengan berbagai macam turunan fungsi-fungsi lainnya gitu, kemudian fungsi eksponen, kemudian ada nanti fungsi natural log gitu ya. Oke, jadi kita akan accept aja mentah-mentah dulu terlebih dahulu. Jadi E min Z. Nah, kemudian ini kita kali ya, karena min kali min jadi plus, jadi hasilnya E min Z dibagi dengan 1 plus E min Z. Nah, ini harusnya pangkat 2 gitu ya, teman-teman. Harusnya pangkat 2. Nah, sebentar. Kayaknya bisa diganti ya. Sebentar, kita ganti dulu. Sebentar. Ini fraction. Saya di sini. Biar teman-teman ngerti gitu ya. Pangkat 2. There you go. Nah, oke. Kita lanjut karena udah pangkat 2. Nah, ini kita bisa pecah kayak gini, teman-teman. Ya, bisa pecah gini ya. Nah, 1 plus E min Z itu adalah sigmoid kan. Nah, ntar aja ya kita keluarin dulu aja gitu ya. Nah, kita fokus ke bagian di kanannya, teman-teman. Nah, bentuk E min Z dibagi 1 plus E min Z gitu, pangkat E min Z, itu bisa dituliskan seperti ini, teman-teman. Nah, sebagai disclaimer aja gitu ya, teman-teman. Kenapa harus 1 plus min 1 gitu ya? Ya mungkin ini, kalau teman-teman udah biasa berkreasi gitu ya, nanti teman-teman juga apa ya, sebenarnya ini bentuk umum sih, di internet juga banyak, pokoknya gitulah. Pokoknya karena 1 plus min 1 gitu ya. Nah, ini nanti 1 plus E min Z kita akan kalikan di kanan, itu adalah hasilnya ini 1 plus E min Z dibagi 1 plus E pangkat min Z, sorry, maaf. Kemudian ini kita dapat reduce, teman-teman. Ini kan min, oke, min 1 jadi min E min Z. Nah, ini kita habis ya teman-teman, jadi tinggal hasilnya 1 min 1 plus dibagi 1 plus E pangkat min Z. Nah, tadi 1 per 1 plus E min Z itu tuh merupakan fungsi sigmoid kan. Nah, di sini kan fungsi sigmoid. Nah, kita bisa definisikan lagi, kita ganti. Jadi sigmoid min Z dikali min Z. Nah, itulah hasilnya, itu ada segini. Nah, kemudian untuk Z ya, turunan dari Z terhadap W itu adalah X. Kenapa? Karena kita mau melihat terhadap W-nya aja. Jadi kita akan menganggap gitu ya, yang lainnya itu adalah suatu konstan. Jadi X sama theta itu merupakan suatu konstan apabila kita mau melihat turunan Z terhadap W-nya. Nah, tapi nanti kalau misalnya kita mau lihat turunan Z terhadap theta, kita akan menganggap W pokoknya selain theta itu adalah konstan gitu, teman-teman. Nah, lanjut. Nah, kita dapat ini. Nah, lanjut. Sekarang kita tinggal masukin aja. Kita udah nemu d loss per dv, kita udah dv per dz, kita udah nemu dz per dw gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kita masukin bla 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 bla. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi d loss per dw itu adalah hasilnya ini, dan d loss per d theta adalah ini. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Nanti
Untuk lebih jelasnya tuh aku pengen ngejelasin pakai programming gitu teman-teman, untuk apa ya, lebih konkretnya gitu, bagaimana tadi TF gradient tape sama loss backward tuh bekerja gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak teman-teman. Salam sehat bagi kita semua selalu. Mungkin akhir kata, stay thoughtful and be curious. Oke, goodbye.